Ya pemirsa, 12 korban kecelakaan maut mobil pick-up rombongan pengantin dan truk di jalur Pantura Kabupaten Indramayu, Jawa Barat telah diserahkan ke pihak keluarga. Seluruh jenazah korban kecelakaan maut di jalur Pantura, Kijaran, Kabupaten Indramayu telah diserahkan kepada pihak keluarga di Desa Cempoh, Kecamatan Lelea, dan Desa Kijaran, Kulon, Kabupaten Indramayu pada Minggu malam. Korban tewas menderita luka serius di bagian kepala dan tubuh usai terpental ke aspal. Sementara 6 korban luka dalam insiden ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu. Hingga kini kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi truk dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit. Luka berat 2 dan luka ringan 6. Namun seiring berjalan barusan yang luka berat meninggal dunia di rumah sakit. Yang 2 orang itu? Yang 2 orang itu. Yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12 orang. Untuk korban luka sendiri ada berapa? Untuk korban luka ada 6 orang, semuanya dirawat di rumah sakit Plumbon. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita sudah terhubung dengan Brigadir Taslinda di studio NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Taslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri untuk menemani aktivitas siang Anda. Kita awali dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saat ini yang akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri dalam keadaan ramai dan lancar. Tol dalam kota Jakarta yang akan mengarah ke tol Airport Jalan Prop Setiatmo sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya. Hal yang sama untuk kendaraan dari tol Jakarta yang akan mengarah ke arah Tangerang. Dan kita tinggalkan JPO Taman Anggrek, selanjutnya kita bergeser ke kilometer 57.600 rest area Karawang, Jawa Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita beralih ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya dari kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang. Saat ini arus lalu lintas dari kota Jogja ataupun UGM yang akan mengarah ke Kaliurang ataupun Pakem baru saja lepas dari antrian traffic light, di mana kita juga melihat dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Kemudian dari arah Mangguharjo atau Solo yang akan mengarah ke Jombor saat ini masih mengalami perlambatan kecepatan pada antrian traffic light. Dan Indra, yang terakhir kita pantau dari kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini arus lalu lintas dari arah Surabaya akan mengarah ke Malang dalam keadaan kondusif lancar, kemudian dari Surabaya akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun begitu, kawasan ini dilintasi dengan kendaraan-kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi dengan blind spot untuk kendaraan sepeda motor maupun kendaraan minibus yang mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Kami juga menghimbau bagi pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol untuk selalu menghindari aktivitas line hugger, di mana pengemudi yang berjalan lambat ataupun konstan di ruas jalan tol pada lajur kanan. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan demi terwujudnya kelancaran dan juga untuk
menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi diri Anda maupun pengendara lainnya. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Indra, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi olahraga. Menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, para pemain tim nasional Prancis menjalani sesi latihan. Sementara itu sang calon lawan Prancis yaitu Spanyol juga menggelar sesi latihan menjelang semifinal Piala Dunia 2026. Menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, para pemain tim nasional Prancis menjalani sesi latihan di Boston, Amerika Serikat. Setelah mengalami cedera ringan di pergelangan kaki saat melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappe hadir dalam sesi latihan, begitu pula Aurelien Tchouameni. Hanya William Saliba dan Dayo Upamecano yang absen dari sesi kali ini. Menurut staf teknis timnas Prancis, hal ini hanya berkaitan dengan manajemen cedera dan tidak perlu dikhawatirkan terkait kedua pemain bertahan itu. Para pemain inti yang turun dalam pertandingan perempat final melawan Maroko menjalani latihan ringan. Prancis berambisi mencapai final Piala Dunia ketiga berturut-turut, tetapi pertama-tama mereka harus mengalahkan Spanyol yang sempat mengalahkan pasukan Didier Deschamps dalam dua pertemuan terakhir kedua tim, termasuk semifinal Euro 2024 dan semifinal UEFA Nations League musim 2024-2025. Spanyol menggelar sesi latihan terakhir di Los Angeles sebelum berangkat ke Dallas, Amerika Serikat menjelang semifinal Piala Dunia 2026. Spanyol lolos ke semifinal usai mengalahkan Belgia. Ini kali kedua Spanyol lolos ke 4 besar Piala Dunia. Kelolosan ini bisa menjadi pertanda tim Matador kembali memenangkan Piala Dunia. Pasalnya kali pertama Spanyol mencapai semifinal, yakni pada edisi 2010 di Afrika Selatan, di mana La Furia Roja keluar sebagai juara pada edisi itu. Pasukan Luis de la Fuente juga punya modal positif saat melawan Prancis dengan meraih 2 kemenangan beruntun di semifinal Euro 2024 dan semifinal UEFA Nations League musim 2024-2025. Catatan ini tentunya bisa menambah kepercayaan diri Lamine Yamal dan kawan-kawan saat menghadapi Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Ya pemirsa, usai sudah Sindo siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, berita internasional di sindonews.com. Saya Indra Setiabudi beserta kerabat kerja undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa pemirsa.